Oke, pembahasannya kita lanjut lagi. Jadi tadi kita udah bareng-bareng bikin halaman website pertama kalian yang kurang lebih hasilnya seperti yang saya tampilkan sekarang ya. Dan untuk teksnya terserah kalian ya. Yang penting nanti si halaman webnya muncul. Itu dulu aja. Nah, sekarang kita akan ngebahas lebih lanjut lagi mengenai apa sih yang kalian ketik, fungsinya buat apa selain tadi untuk munculin teks ya, mungkin itu kelihatan. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tadi itu kodenya apa aja sih yang kalian ketik, terus kenapa cara penulisannya harus harus kayak gini, kenapa harus pakai simbol slash, kurung siku dan segala macamnya. Itu akan kita bahas ya. Jadi di dalam kode, di dalam kode HTML atau di dalam bahasa HTML deh, itu ada dua istilah yang ngejelasin bagian-bagian dari kodenya ya. Jadi yang kalian tulis ini ternyata ada bagian-bagiannya, ada istilah-istilahnya. Dan istilah-istilah tersebut yang pertama namanya adalah elemen dan yang kedua namanya adalah tag. Sebenarnya ada satu lagi tambahan yaitu atribut. Jadi ada elemen, tag sama atribut. Tapi untuk atribut kita bahas lain waktu aja. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah elemen sama tag. Kita mulai dulu dari elemen. Jadi elemen itu kalau di HTML itu adalah sebuah komponen yang menyusun atau yang membuat halaman HTML ya. Jadi pada saat kita bikin halaman web, komponen yang menyusun si halaman web itu sendiri itu namanya adalah elemen. Sesimpel kayak teks yang kita bikin tadi. Nih, misalnya teks yang kita bikin tadi itu ada judul yang di atas dan yang di bawah. Nah, setiap teks yang ada di sini itu namanya adalah elemen. Sesederhana itu, ya. Jadi apapun yang bisa kita lihat nanti hasilnya ada di halaman web itu namanya adalah elemen, ya. Kayak contoh sederhananya teks tadi yang judul ini namanya adalah elemen. Nah, kita lihat lagi. Jadi, elemen itu terdiri dari tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, contoh elemen yang tadi kita bikin aja. Kita ambil contohnya dari yang tadi ya, source code yang udah kita tulis bareng-bareng. Jadi, contoh elemen itu seperti ini. Dimulai dari tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, tag pembuka sama tag penutup berarti kita ngebahas dulu soal tag. Baru nanti kita lanjut lagi, balik lagi ke elemen ya. Tag di dalam HTML itu adalah penanda atau tanda yang membangun suatu elemen. Nah, jadi untuk bikin elemen itu kita harus bikin tag pembuka sama tag penutupnya karena elemen itu terdiri dari bagian-bagian tersebut, yaitu ada tag pembuka sama tag penutupnya. Nah, untuk tag itu sendiri dia itu ada dua jenis, yaitu tag pembuka sama tag penutup. Dan perbedaannya adalah kalau tag pembuka dia itu nggak ada slashnya, sementara tag penutup itu dia ada slashnya. Nah, kenapa ada slashnya? Karena dia itu menandakan akhir atau bagian akhir dari suatu elemen. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari contoh elemen yang tertera di sini, ini adalah elemen. Jadi satu pasang ini atau satu baris kode ini disebutnya adalah elemen. Nah, ini adalah tag pembukanya, ya. Tag pembukanya seperti ini dan tag itu kalau di HTML dia itu ditulis dengan cara diapit dengan kurung siku. Kayak gini. Diapit dengan kurung siku, kemudian di dalam kurung sikunya kita tulisin nama tagnya, tergantung elemen yang kita bikin apa. Nah, nanti saya jelasin kenapa di sini nama tagnya yang kita masukkan H1 ya. Tapi pokoknya yang ada di awal ini ditulis menggunakan kurung siku itu adalah tag pembuka. Dan tag penutupnya selalu ada di bagian akhir. Jadi berpasang-pasangan kalau tag ada tag pembuka berarti ada tag penutupnya. Nah, perbedaannya tadi kalau tag penutup dia ada slashnya sebelum nama tagnya dimasukkan. Jadi ini menandakan bahwa dia ini adalah bagian akhir dari elemen tersebut ya. Jadi ini tag pembuka dan ini tag penutup. Perbedaannya kalau tag penutup pakai slash. Gitu aja ya. Nah, kemudian
elemen itu banyak ya. Jadi kayak misalnya sesederhana teks yang kalian masukin itu udah termasuk elemen. Kemudian misalnya gambar juga bisa kita sebut sebagai elemen. Jadi ada banyak banget elemen yang bisa kita bikin supaya halaman webnya menarik dan ada kontennya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen bikin teks, itu juga ada beberapa elemen yang bisa kita pakai. Nah, di sini elemen yang paling dasar untuk membuat teks itu ada dua. Yang pertama heading dan yang kedua paragraf. Dan kedua ini udah kita cobain pada saat kita bikin halaman web tadi, ya. Kalau heading ini sederhananya dia ini fungsinya untuk bikin teks judul. Kenapa disebut teks judul? Karena nanti ketika kita bikin teks pakai heading, si teksnya itu tercetak tebal, jadi di bold dan ukurannya itu selalu besar, ya. Nah, kemudian untuk heading sendiri ini ada beberapa varian atau ada beberapa versi. Mulai yang paling besar, kalau yang paling besar itu adalah heading 1 dan nama tagnya tadi itu adalah H1 dan H1 tadi kita pakai ya. Jadi yang paling besar itu heading 1 atau nama tagnya H1 dan yang paling kecil itu adalah heading 6 yaitu nama tagnya adalah H6. Berarti di antara 1 sampai 6 itu ukurannya nanti bervariatif. Ada H2, ada H3, H4, H5 dan seterusnya. Tapi yang paling kecil ini adalah H6. Nah, contoh cara pembuatannya, cara ngebuat heading, kita kan udah tahu ya nama tagnya. H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Nah, misalnya kita pengen bikin H3, berarti H3 kan judul yang ukurannya tengah-tengah ya. Nggak terlalu besar kayak heading 1, nggak terlalu kecil kayak heading 6. Nah, cara pembuatannya kayak gini. Kita bikin elemennya seperti ini. Seperti biasa, elemen ada tag pembuka sama ada tag penutupnya. Kemudian teksnya yang kita pengen bikin menggunakan heading kita taruh di tengah-tengah. Nah, di sini kita taruh nama tagnya H3 karena di sini kita pengen bikin heading 3. H3 kemudian penutupnya seperti biasa dan nama tag untuk tag penutupnya pun disamain yaitu H3. Jadi nanti kalau kita lihat dia akan bikin judul dengan ukuran yang paling sedang di antara H1 sampai H6. Nah, berikutnya selain bisa kita pakai heading, berikutnya juga ada yang namanya paragraf. Paragraf juga udah kita pakai. Kalau paragraf ini biasanya kita pakai untuk bikin teks biasa. Jadi kayak teks yang biasa tadi, misalnya kita tunjukin aja ya. Nah, kalau ini heading. Nah, kalau teks biasa yang ada di sini, yang kecil ukurannya dan ya biasalah teks-teks untuk keterangan ini maka dibikinnya menggunakan paragraf. Dan cara bikin elemen paragraf sebenarnya konsepnya sama-sama aja ya kalau kalian udah ngerti. Jadi seperti biasa tag pembuka, tag penutup, teksnya yang kita pengen bikin pakai paragraf ditaruh di tengahnya. Kemudian kalau nama tag untuk bikin paragraf di sini namanya adalah P ya. Jadi kalau tadi heading awalnya H terus ukurannya berapa, dan kalau paragraf ini kan diambilnya dari inisialnya ya, P misalnya. Jadi nama tagnya yang kita pakai adalah. Nah, sekarang coba kita praktekin untuk bikin heading dan juga paragrafnya. Sekarang kita akan bikin beberapa heading dan kita juga akan bikin beberapa paragraf. Nah, kita masuk lagi ke source code yang tadi. Nah, sekarang tadi kan kita udah bikin H1 ya. Misalnya kita tambahin lagi judulnya, kita bakal bikin H5 misalnya. Nah, maka kita bikin tag pembukanya dulu. Habis itu kita bikin tag penutupnya. Setelah itu si teksnya yang mau kita bikin menggunakan heading itu kita taruh di tengah-tengah. Misalnya ini kayak gini lah, misalnya dikelola oleh Sahrijal Amirul Firdaus H5. Atau kita bikin satu persatu. H2 ini adalah H2 misalnya. H3 ini adalah H3, H4, dan yang paling terakhir adalah H6.
Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya dan jangan lupa kalian save dulu ya. Setiap kita nambahin sesuatu atau bikin perubahan di dalam halaman webnya, kita save dulu. Kalau udah di save, baru kita masuk ke halaman yang udah dibuka di browsernya, kemudian kita reload. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat, ini adalah heading, dan yang paling besar adalah H1, dan ini adalah yang paling kecil, ini adalah H6. Tapi, mau kita pakai H1 atau H6, dia itu akan selalu otomatis tercetak tebal, atau di bold istilahnya. Jadi itu untuk heading. Kalian bisa pakai judul yang manapun, tergantung situasi dan kreativitas kalian. Nah, berikutnya untuk paragraf, sebenarnya sama-sama aja ya konsepnya. Cuman di sini untuk paragraf, nama tag yang dipakai adalah P. Kalau misalnya kita pengen bikin paragraf lagi, tinggal kita tambahin lagi. Kita bikin tag pembukanya, dan bikin tag penutupnya juga, dan teks yang mau kita bikin pakai paragraf, kita taruh di tengah-tengahnya. Misalnya, ini adalah website yang dibuat dengan menggunakan HTML. Nah, kalau kita lihat hasilnya, maka paragraf yang kedua akan muncul. Dan karena namanya paragraf ya, jadi setiap paragraf itu akan ditampilkan di baris baru. Jadi, kalimat ini yang kita bikin pakai paragraf kedua nggak akan muncul di sini, tapi akan muncul di baris baru. Jadi itu aja yang bisa kita praktekin bareng-bareng. Silahkan kalian pahami lagi di rumah dan nanti ada tugas ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.